Presiden Prabowo Subianto meminta suksesi kepemimpinan di tubuh TNI menerapkan prinsip meritokrasi bukan mengandalkan senioritas semata. Ya, di tengah ketidakpastian global dan ancaman kejahatan cyber, TNI membutuhkan pemimpin yang kemudian ini diketahui memiliki kompeten dan memiliki komitmen kecintaan terhadap tanah air. Presiden Prabowo Subianto meminta regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dilakukan berdasarkan kompetensi. Prabowo ingin petinggi militer memiliki kecintaan terhadap tanah air, jadi bukan semata berprinsip senioritas. Kepala negara juga mengingatkan seluruh matra tantangan yang dihadapi TNI ke depan akan kian kompleks sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang profesional. Struktur organisasi TNI pun diminta diubah mengikuti kebutuhan zaman. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ingarso Sung Telodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Panglima TNI dan Kepala Staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air. Arahan yang disampaikan Prabowo yang mengizinkan Panglima TNI dan para kepala staf semua matra mencari pemimpin tanpa memandang senioritas tentu memicu tanya. Ada apa gerangan? Apakah kepala negara mencium pola urut kacang masih menjadi tradisi TNI memilih petinggi? Senioritas itu boleh katakanlah tanda petik yang dikatakan Pak Presiden tidak perlu diperhatikan sekali, itu boleh itu betul boleh ya. Namun di sini namun pasti Presiden tahu lah udah ngalamin semua itu ya. Seperti saya juga mengalami itu. Kita harus ada namanya pertama meritokrasi ya, itu bagaimana jenjang karir. Dan di TNI itu ada yang namanya itu di Kelapa 1, di Kelapa 2 ada Sesko angkatan, Sesko gabungan, Lemhanas. Nah ini jenjang-jenjang ini adalah jenjang untuk naik ke pangkatan. Alangkah indahnya ya, semua pemimpin harus melewati tahap ini. Sehingga dia benar-benar dia itu benar-benar terisi. Apakah pergaulannya, apakah dia punya wawasan dan lain sebagainya. Ini diharapkan di situ. Nah, pada saat itu sudah dia lewati, tentunya nanti di sini baru ada seleksi-seleksi dari bagaimana pengalaman dia di lapangan. TNI pun menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai perintah strategis. Menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Maijen Freddy Ardianza, lembaganya sudah lama mengedepankan aspek kompetensi dibandingkan senioritas dalam suksesi kepemimpinan. Hal itu sesuai dengan transformasi kelembagaan. Aspek kompetensi selalu menjadi pertimbangan utama dalam pembinaan karir dan promosi jabatan di TNI. Proses itu juga terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem pembinaan di tubuh TNI semakin profesional dan transparan. Meritokrasi yang dimaksud adalah
bagaimana menempatkan prestasi, bagaimana menempatkan kompetensi, bagaimana menempatkan loyalitas terhadap NKRI dan tugas-tugas maupun integritas itu menjadi unsur utama. Amanat Prabowo mendorong agar TNI mengutamakan meritokrasi dan profesionalitas dalam suksesi kepemimpinan mendapat dukungan penuh dari parlemen. Apalagi dalam Undang-Undang TNI yang baru disahkan beberapa waktu lalu, ada 2 tugas baru yang harus diemban tentara dalam operasi militer selain perang, yakni menanggulangi ancaman siber yang membahayakan keamanan negara, serta melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri. Untuk menghadapi segala macam ancaman, untuk menyiapkan diri dan juga kita menangkis segala macam potensi serangan-serangan hibrida ataupun juga potensi serangan dari negara lain, kita harus terus meningkatkan kualitas dan kapasitas kemampuan personil TNI kita, khususnya di jajaran pimpinan senior. Nah, yang beliau sampaikan bahwa jangan hanya melihat senioritas dalam menentukan setiap individu untuk ditempatkan di sebuah posisi. Harus dilihat kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya, dan juga berdasarkan merit system. Dan ini yang wajib kita dukung. Sebagai mantan prajurit, Prabowo Subianto tentu memahami betul kultur TNI yang masih kental akan hierarki senioritas. Kultur itu penting untuk menjaga solidaritas antar perwira. Mungkin kalau menurut saya itu setiap angkatan ada jago-jagonya kok, ya. Namun janganlah terlalu jauh. Maksudnya gini, jangan terlalu melangkahin sampai 5 angkatan, 6 angkatan. Kenapa? Kalau kita membuat tabel, 1 angkatan 100 misalnya atau 200. Kalau 5 angkatan dia kan sudah 1000 orang. Nggak mungkin dari 1000 orang itu tidak ada yang jago, tidak ada yang jujur, integritas tinggi. Saya mengalami ya, teman-teman suka begini kadang-kadang. Waduh, dia nggak ikut pendidikan ini, pendidikan itu. Karena ada kedekatan sama si A, si B, si C, dia langsung jalur cepat. Ini alangkah indahnya dihindarkan. Arahan presiden kan sifatnya akselerator gitu ya, dia mengakselerasi apa yang ingin dicapai dalam konteks modernisasi TNI, ya bukan hanya alutsistanya tapi juga organisasi dan SDM-nya kan, sehingga ini bukan dalam rangka memutus tradisi tapi menyelaraskan antara tradisi dengan tantangan di zaman modern ini gitu ya. TNI butuh pemimpin yang mampu bertempur di semua domain gitu ya, memimpin pasukan termasuk pasukan gabungan, kemudian juga mengelola teknologi karena teknologi akan jadi sangat signifikan dalam ancaman militer modern termasuk juga ancaman hibrida gitu ya. Melalui arahannya, Prabowo dinilai ingin menegaskan konsep hierarki tak boleh menghalangi perwira berkualitas menempati jabatan tertentu. Dengan memberi ruang selebar-lebarnya bagi prajurit berprestasi mengisi posisi pimpinan, tentunya akan lahir sistem pertahanan negara yang mampu mengikuti ancaman zaman.